Bantuan dari seorang guru bukanlah karena kemampuan saya sendiri. Kaisar Wu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak masuk akal. Sungguh konyol. Nyonya Su, kecuali alasan Anda dapat meyakinkan saya. Jika tidak, saya tidak akan pernah menyetujui pertunangan konyol seperti itu. Nyonya Su mengertakkan gigi. Yang mulia, aku memang benar. Li Longlin sangat membencinya sehingga dia harus dihukum berat. Namun, membunuhnya dengan satu pisau saja terlalu murah. Saya ingin Li Longlin menjadi menantu keluarga Su dan bekerja sebagai kuda untuk keluarga Su. Saya akan menyiksanya dengan kejam. Biarkan dia tidak bisa hidup atau mati. Yang mulia, Anda baru saja mengatakan, biarkan saya melakukan apapun yang saya inginkan dengan Li Longlin. Anda harus menepati janji Anda dan jangan membuat kesalahan. Sejujurnya, alasan Nyonya Su, meski agak dibuat-buat, masih bisa dibenarkan. Tidak ada laki-laki di keluarga Su sekarang, hanya sekelompok janda, semuanya setua serigala dan harimau. Ditambah Su Fengling, si harimau betina. Li Longlin memasuki keluarga Su dan menjadi satu-satunya laki-laki, jadi dia pasti akan dimakan hidup-hidup. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa. Mata Kaisar Wu berbinar, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Racun harimau tidak memakan bijinya. Tidak peduli betapa tidak bergunanya Li Longlin, dia tetaplah darah dagingnya sendiri. Terlebih lagi, Seliro mengancam nyawanya, berteriak bahwa jika putranya meninggal, dia tidak akan hidup lagi. Hal ini membuat Kaisar Wu pusing. Namun yang paling dihargai Kaisar Wu adalah reputasinya sendiri. Faktanya, tidak peduli apakah Li Longlin dieksekusi menurut hukum atau mati di tangan keluarga Su. Bahkan Kaisar Wu pun tidak bisa lepas dari keterlibatannya dan ingin meninggalkan reputasi pembunuhan berencana dalam buku sejarah. Tanpa membunuh Li Longlin, kemarahan keluarga Su tidak bisa dipadamkan. Kaisar Wu menghadapi dilema. Tidak apa-apa sekarang. Nyonya Su tidak tahu kenapa. Bukan saja dia tidak membunuh Li Longlin, tapi dia juga ingin dia menjadi menantu keluarga Su. Semua masalah diselesaikan dengan mudah. Kaisar Wu takut Nyonya Su akan menyesalinya, jadi dia segera berkata, "Baiklah. Saya akan membuat keputusan dan menyetujui pernikahan ini." Nyonya Su segera berdiri dan memberi hormat. "Terima kasih, Yang Mulia." Pejabat sipil dan militer di pengadilan kaget, tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, keluarga Su telah hancur. Mencari pecundang seperti Pangeran ke-9 sebagai pendukung hanya akan membiarkan Putri Duyung dimakan dan mempercepat kematiannya. Ayah, saya tidak setuju dengan pertunangan ini. Hanya Pangeran ke-6, Li Xuan, yang berdiri dan secara terbuka menentangnya. Wajah Kaisar Wu menjadi gelap. Anda tidak setuju? Apa alasannya? Li Xuan berkata, Kaisar melanggar hukum dan bersalah atas kejahatan yang sama seperti rakyat jelata. Lao Jiu telah melakukan kejahatan keji dan harus dieksekusi menurut hukum. Ayah, jika kamu melindunginya seperti ini, kamu tidak takut dengan pengadilan. Apakah kamu patah hati? Kaisar Wu memelototi Li Xuan dan berkata dengan dingin, jika keluarga Su tidak meminta pertanggungjawaban, jangan lupa bahwa betapapun tidak bergunanya Lao Jiu, dia tetaplah saudara kandungmu. Kamu sangat berdarah dingin dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap persaudaraan. Apakah kamu harus membunuh dia? Tidak etis jika saudara di ruangan yang sama berkelahi dan membunuh satu sama lain. Kaisar Wu yang tidak bisa berkata-kata, matanya berkobar-kobar, dan dia dengan marah berteriak, "Keluar! Biarkan saya merenungkannya." Li Xuan tampak sedih dan marah, dan mundur dengan marah, sementara para menteri juga mengundurkan diri satu demi satu. Kaisar Wu meninggalkan istana Jinluan dan baru saja kembali ke harem ketika seorang putri cantik dengan wajah merah muda dan pipi persik datang menyambutnya. Selirolah yang datang segera setelah mendapat kabar itu. "Selir, terima kasih, Yang Mulia." Seliro berlutut di depan Kaisar Wu dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Kaisar Wu melambaikan tangannya, "Seliro, tolong bangun. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bukan salahku kalau Lao Jiu tidak mati kali ini." Seliro terkejut. Bukankah itu berarti Kaisar memaafkan Lao Jiu? Kaisar Wu menggelengkan kepalanya, suaranya dingin. "Bukan aku. Ada ahli yang membantuku di belakang Lao Jiu. Kembalilah dan beritahu Lao Jiu. Biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Jika ada waktu berikutnya, dia pasti akan mati." Seliro bergidik.
Aku patuhi keputusan itu. Li Longlin kembali ke rumah, berganti pakaian dan mandi. Saat berendam di air panas, dia dengan hati-hati mengingat bahwa Li Xuanlah yang akan menipu Pangeran ke-9 untuk menjadi pengawas di wilayah utara. Ditambah reaksi Li Xuan hari ini. Dalam dibalik ini kemungkinan besar adalah orang ke-6, Li Xuan selagi setrika masih panas. Kita harus memanfaatkan waktu untuk menemukan bukti pemberontakan Li Xuan. Begitu Li Xuan bereaksi dan menstabilkan posisinya, dia akan mendapat masalah. Li Longlin mandi, mengenakan pakaian pangeran, dan bergegas menuju keluarga Su tanpa henti. Untuk menghadapi Li Xuan, Li Longlin tidak bisa melakukannya sendiri. Dia harus mengandalkan kekuatan keluarga Su. Begitu Li Longlin tiba di depan rumah Su, dia mendengar suara berisik dari dalam. Su Fengling mengenakan tombak perak dan baju besi perak, membawa jubah merah, dan meraung dengan niat membunuh. Kamu ingin aku menikah dengan pengkhianat Li Longlin? Jangan pernah memikirkannya. Aku akan membunuh Li Longlin sekarang. Balas dendam pada keluarga Su yang setia. Su Fengling mengetahui bahwa Li Longlin tidak hanya belum mati, tetapi Kaisar juga memberinya pernikahan, yang membuatnya marah. Sekarang dia benar-benar diliputi amarah, dan dia hanya punya satu pikiran tersisa, yaitu membunuh Li Longlin. Dia bahkan tidak mendengarkan perkataan Nyonya Su. Ketika seorang pelayan melihat Li Longlin muncul, dia terkejut dan buru-buru berkata, "Paman, Nona sangat marah. Tolong minggir. Jangan kehilangan nyawamu." Jika itu terjadi sebelumnya, Li Longlin akan mengatakan apa-apa. Jangan katakan apapun, cukup oleskan minyak pada telapak kaki Anda. Jika Anda tidak mampu menyinggung harimau betina ini, apakah Anda masih bisa bersembunyi? Tapi Li Longlin adalah seseorang dalam dua masa kehidupan. Wanita apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Untuk menghadapi wanita berkepribadian berapi-api seperti Su Fengling, Anda harus menghadapi kesulitan, menghadapinya secara langsung, dan memaksanya untuk menyerah. Sekali Anda menunjukkan kelemahan, Anda akan diinjak olehnya selama sisa hidup Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa mengangkat kepala. Li Longlin tersenyum, melangkah ke pintu keluarga Su, dan berteriak, "Nyonya, suamimu sudah kembali. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambutnya?" Su Fengling mendongak dan melihat Li Longlin, dia menggigit gigi peraknya berkeping-keping. "Oke pencuri. Ada jalan ke surga, tetapi jika kamu tidak mengambilnya, tidak ada jalan bagimu untuk masuk neraka." Tombak perak itu seperti naga yang keluar dari laut, menusuk tenggorokan Li Longlin. Li Longlin tidak mengelak, perlahan membuka tangannya, dan rupanya menutup matanya menunggu kematian. Dia berjudi. Taruhan Su Fengling tidak akan bunuh diri. Waktu berlalu, dan tenggorokannya terasa dingin, tetapi tombak di tangan Su Fengling tidak menusuknya. Li Longlin tahu bahwa dia telah memenangkan taruhan. Jadi dia perlahan membuka matanya dan melihat wajah marah Su Fengling, menatapnya tajam. Li Longlin tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak akan membunuhku? Mengapa kamu tidak melakukannya? Itu bukan karena aku terlalu tampan dan kamu tidak tahan, kan?" Su Fengling meludah. "Bah! Tak tahu malu. Saya tidak membunuh orang yang tidak berdaya. Angkat senjatamu dan bertarung sampai mati." Li Longlin menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa membunuhku. Karena kamu adalah istriku. Jika kamu membunuhku, kamu akan membunuh suamimu." Wajah cantik Su Fengling memerah. "Kentut. Siapa istrimu? Seorang pahlawan melanggar hukum dengan paksa, kamu tidak berpikir aku akan menganggap serius hukum. Bunuh kamu, aku akan terbang dan mengembara keliling dunia." Li Longlin tersenyum dan menatapnya. "Jangan lupa, akulah pangeran. Jika kamu membunuhku, kerabatmu akan terlibat. Kamu bisa melarikan diri ke ujung bumi, tapi bagaimana dengan yang lainnya, keluarga Su?" Su Fengling sangat marah. "Kamu tidak tahu malu." Tetapi Su Fengling juga tahu bahwa apa yang dikatakan Li Longlin adalah benar. Di era Daxia ini, baik suaminya maupun identitas Pangeran Li Longlin merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi. Tapi dia benar-benar tidak mau menikahi pecundang Li Longlin ini. Terlebih lagi, sampah ini telah menghancurkan keluarganya sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang lebih sia-sia dan menyedihkan selain menikahi musuh. Su Fengling tidak tahan lagi, jadi dia memutar kepala tombaknya dan mengarahkannya ke tenggorokannya. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu." Merasa sedikit sakit kepala. Su Fengling lebih baik mati daripada dipermalukan. Dia memiliki karakter yang kuat,
yang cukup mengagumkan. Awalnya, Li Longlin tidak mengatakan yang sebenarnya pada Su Fengling. Tapi sekarang setelah semuanya terjadi, kita tidak bisa begitu saja menyaksikan Su Fengling bunuh diri dan menyebabkan kematian lainnya, bukan? Li Longlin berkata kepada Nyonya Su di samping, kalau tidak, katakan saja padanya. Nyonya Su mengangguk, membawa Su Fengling ke ruang kerja, dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah Su Fengling mendengar ini, dia tercengang. Apakah ini konspirasi melawan keluarga Su? Li Longlin tidak bersalah, tapi pelakunya sebenarnya adalah Pangeran ke-6? Yang lebih mengejutkan Su Fengling adalah bahwa tokoh kunci dalam memecahkan situasi ini tidak lain adalah Pangeran ke-9 Li Longlin di depannya. Bukankah dia sia-sia? Bagaimana dia bisa begitu pintar, tetap tenang di tengah pusaran air, dan memecahkan kebuntuan? Mungkinkah Li Longlin menyembunyikan kemampuannya dan menunggu waktunya? Mustahil. Dia hanya beruntung, seekor kucing buta bertemu dengan seekor tikus mati. Kesan pertama seseorang selalu mengakar kuat. Dalam benak Su Fengling, Li Longlin adalah pangeran tidak berguna yang bodoh dan tidak kompeten serta tidak bisa berubah dengan mudah. Li Longlin mengangkat bahunya, tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, Kaisar Wu secara pribadi mengabulkan pernikahan tersebut, dan Su Fengling sudah menjadi tunangannya. Mulai sekarang, hari-harinya panjang. Suatu hari nanti, saya akan membuatnya terkesan. Li Longlin berkata dengan suara yang dalam, prioritas utama saat ini adalah menemukan bukti pemberontakan Lao Liu dan memberinya pukulan fatal.